Oke, udah live. Oke, kali ini mau bahas tentang perkembangan era jualan online buat tahun depan lah, tahun 2022. Diprediksi ke depan ya, jadi cuman pandangan saya aja. Jadi nanti bener enggaknya ya nggak tahu, tapi ini sebagai ini aja sebagai acuan aja. Jadi kalau ini ya, flashback di tahun berapa ya? Di tahun 2000-an ya. Oh, untuk jualan online itu masih belum begitu banyak kayak sekarang. Kalau dulu tuh untuk awal mula jualan online tuh muncul pertama itu dari iklan baris. Kalau yang tahu dulu tuh namanya Toko Bagus. Nah, itu saya juga udah pernah jualan di situ dulu. Jadi udah cukup lama kalau dalami jualan online. Jadi Toko Bagus itu website yang nyediain seperti kayak iklan baris. Jadi antara perpindahan dari iklan baris yang ada di koran itu dirubah ke versi online yaitu di Toko Bagus. Kalau dulu untuk website periklanan seperti itu ramai banget ya. Itu jadi salah satu media pertama online yang buat transaksi online. Ya nggak pertama juga sih, tapi kalau dulu tuh ada yang namanya via SMS. Kalau versi online-nya, kalau versi websitenya itu pakai iklan baris. Nah, seiring perkembangan waktu, karena kalau pakai iklan baris kan itu sepi ya, yang lihat tuh kebanyakan penjual juga, jadi nggak begitu rame. Kebanyakan yang lalu trafficnya itu karena kebanyakan penjual juga, jadi kurang efektif jualan di situ. Dan dulu belum ada sistem pembayaran kayak sekarang, belum ada escrow, belum ada e-money, jadi pembayarannya masih via transfer langsung atau ya tetap ketemuannya secara fisik. Jadi untuk informasinya didapat dengan online, tapi untuk barangnya tetap transaksinya offline ketemuan. Oke, terus selanjutnya berkembang lebih lanjut yaitu ada forum. Nah, karena forum makin rame, sebenarnya forum itu bukan tempat jualan. Kalau dulu itu tempat buat diskusi, buat ngobrolin tema atau topik tertentu. Tapi ini ya karena rame, dimanfaatin beberapa orang, termasuk saya juga dulu untuk jualan online itu pertamanya juga lewat forum. Nah, kalau dulu yang paling terkenal itu Kaskus. Nah, di situ kita bisa posting ya. Dulu belum ada forum khusus yang buat jual beli. Terus akhirnya sekarang udah dulu perkembangannya itu udah ada jual beli. Tapi jual belinya masih secara konvensional kayak dulu, masih berupa transfer langsung. Jadi antara penjual sama pembeli itu transfer langsung. Nggak ada sistem escrow kayak di marketplace zaman sekarang. Nah, makanya itu kelemahannya di Kaskus itu. Dulu emang udah ada konsep ya, udah Kaskus tuh udah mulai ada ide buat bikin sistem pembayaran pakai escrow atau pembayarannya itu Kaskus sebagai perantaranya atau sebagai rekening bersamanya. Tapi nggak kegarap, nggak terkonsep, akhirnya nggak jalan proyeknya. Dan sekarang Kaskus juga udah dijual itu, makanya untuk proyeknya nggak jalan. Nah, lihat peluang ini karena Kaskus nggak jadi bikin untuk forum jual beli dan sistem escrow-nya, nah, maka langsung peluangnya ini dilihat sama Tokopedia. Jadi Tokopedia itu pengen bikin platform buat jual beli, ketemu antara penjual sama pembeli dan menyediakan sistem pembayarannya. Jadi Tokopedia itu sebagai perantaranya. Jadi Tokopedia itu bukan sekedar iklan baris, bukan sekedar upload produk, tapi dia menyediakan jasa pembayaran. Ya fungsinya apa? Buat mencegah terjadinya penipuan. Dulu kalau di Kaskus itu banyak yang udah transfer tapi barangnya nggak dikirim ya karena sistemnya transfer langsung. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, terus untuk program rekening bersamanya juga dulu juga ada, tapi itu dikelola oleh swasta atau dikelola oleh membernya Kaskus sendiri. Tapi ternyata ada kasus juga yaitu dananya dilarikan, yaitu kalau nggak salah dulu karena buat judi ya, itu kalau pada tahu namanya Black Panda dan segala macam itu rekening bersamanya di Kaskus, yaitu buat perantara antara penjual sama pembeli biar nggak transfer langsung. Nah, makanya itu dilihat peluangnya sama Tokopedia. Akhirnya Tokopedia bikin sistem yaitu marketplace, ketemunya penjual sama pembeli dan menyediakan sistem pembayaran platform untuk escrow. Jadi antara penjual sama pembeli ada perantaranya. Jadi itu mencegah penipuan. Jadi kalau barangnya nggak dikirim, itu nanti untuk uangnya nggak diteruskan ke pihak seller. Nah, terus seiring waktu berkembang ya, disusul sama Bukalapak, terus ada Lazada, terus setelah itu ada Shopee. Nah, untuk sekarang udah begitu familiar ya, untuk marketplace sudah banyak. Untuk saat ini juga masih paling favorit untuk di marketplace. Makanya saya untuk jualan terakhir ini fokusnya ke marketplace saja, belum ke tempat lain. Nah, terus marketplace ini juga nggak bisa sekedar buat jualan ya, buat jualan fokus. Jadi marketplace juga sekarang itu nggak begitu gurih seperti zaman dulu. Jadi marketplace sekarang karena ini ya,
sekarang tuh lagi banyak banget seller yang masuk ke marketplace, banyak penjual baru, terutama di masa pandemi. Ya makanya untuk persaingannya juga ketat banget sekarang kalau di marketplace. Ya, makanya kita nggak bisa cuma mengandalkan marketplace. Ya pertama-tama mungkin bisa laris ya, bisa dapat penjualan banyak, tapi ya lama-kelamaan pasti akan ada masa jenuhnya, ada masa mentoknya. Jadi walaupun udah ditambah iklan, ditambah produk, nanti omsetnya mentok di situ aja. Ya makanya kalau sebagai seller di marketplace kita nggak bisa mengandalkan cuma jualan di marketplace. Nah makanya solusinya jualan ngambil juga dari traffic dari luar. Jadi bikin bikin sosial media, bikin konten di YouTube dan lain buat ngarahkan ke marketplace. Itu salah satu solusi sekarang kalau pengen marketplace-nya rame. Jadi nggak bisa mengandalkan traffic dari internal walaupun udah ditambah iklan segala macam. Nah untuk ke depan ini mulai kita udah ada ya, udah disuguhkan sama sosial media yang bisa buat jualan. Ya, pertama itu dipelopori sama IG. Jadi IG itu udah ada sekarang IG Shop, terus ada juga sekarang TikTok Shop. Ini juga belum begitu ini ya, belum begitu familiar. Tapi sekarang sosial media tuh udah mulai bertransformasi. Jadi nggak cuma sekedar buat untuk bersosial aja, tapi karena trafficnya rame, makanya dimanfaatkan buat jualan. Kalau di Facebook kan ini ya ada Facebook Marketplace, ada FB Ads, jadi kita bisa pasang iklan buat jualan, baik jasa atau fisik. Ya makanya untuk sekarang sosial media itu bisa bisa buat jualan. Jadi udah wajib lah kalau kalian sebagai punya toko online tuh harus jualannya nggak cuma di marketplace saja, tapi harus dimanfaatin sosial media. Nah, contohnya di Shopee itu juga udah mulai arahnya ke sana ya. Jadi di Shopee itu sekarang udah ada program feed sama live. Ya sekarang kan orang seneng ya lihat live kayak gini kan, bisa berinteraksi langsung sama orang, bisa tanya-tanya langsung. Dan sekarang jualan secara live itu juga lagi ngetren. Kalau di Cina sana udah mulai ngetren ya. Terus nanti pasti tidak lama lagi itu akan diadopsi sama orang Indonesia atau kebanyakan orang Indonesia. Ya saya sendiri kadang keracunan ya kalau lihat kreator TikTok kayak Kohjun itu kalau nge-review produk, nah itu gatel pengen beli, soalnya saya seneng sama teknologi, dia nge-reviewnya tuh bagus banget. Kalau nge-live tuh gatel pengen beli, padahal produknya juga mahal-mahal ya. Nah itu salah satunya. Jadi kalau live tuh kita bisa secara langsung, bisa tanya produknya, bisa lihat produknya secara real ya, secara langsung. Apalagi kalau fashion, nah itu apalagi kalau dipakai, nah itu kelihatan orangnya yang pakai, nggak sekedar foto kan, beda ya. Kalau video live itu lebih mantap. Ya makanya untuk perkembangan era ke depan itu untuk jualan online itu akan beralih ke live. Jadi mau nggak mau kalian tuh sebagai seller online juga harus sebagai konten kreator. Jadi nggak cuma bikin konten tapi harus mau nge-live juga. Nah itu emang ke depan kayak gitu. Jadi mau nggak mau harus eksis, harus nggak boleh malu. Makanya harus disiapkan dari sekarang. Jadi udah siap-siap aja untuk mulai ya bisnis di TikTok Shop, di IG Shop, udah kalian harus minimal harus udah punya toko di situ. Ya perkara nanti perkara kalau udah buka belum tentu laku ya, tapi yang penting kalian coba dulu ya, siapa tahu produk kalian itu cocok dipasarkan lewat sosial media. Ya emang ya trennya emang arahnya ke sana, dan dari data pun ya pernah lihat ya, tapi sumbernya lupa itu. Untuk transaksi terbesar di e-commerce itu masih terbesar dari sosial media. Jadi seperti itu. Oke, itu aja lah buat opening aja. Silakan kalau ada yang mau tanya-tanya boleh. Ini tadi bahas TikTok lolos FYP biar view dan pengikutnya banyak. Kembali lagi ke konten, kalau mau FYP itu nggak ada trik khusus. Mau kalian pakai hashtag khusus, mau pakai sound, itu belum jamin bisa FYP. Kembali lagi kita bisa bikin konten yang viral atau enggak. Ya intinya harus viral dulu kalau mau FYP. Tapi nanti ketahuan kok. Jadi untuk yang masih pemula, masih bingung mau bikin konten apa, ya udah kalian dibikin konten yang variatif. Ya bisa bikin drama, bisa bikin konten behind the scene. Terus ya kayak seller-seller ini TikTok yang jualan snack tuh loh. Yang mereka tuh cerita dari awal bikin bisnis, terus kegiatan sehari-hari ownernya, terus kadang nyeritain ownernya sendiri, narsis banget sih emang. Terus pas packing-packing, terus pas 12-12 kemarin, pas rame itu dibikinin konten. Ya makanya kalau kalian yang jualan online itu direkam-rekam aja kalau kalian punya kegiatan sehari-hari, misal packing, ngirim, terus misal proses bikin produknya, packing dan lain-lain tuh direkam semua. Perkara nanti mau dibikin konten atau enggak, nanti pokoknya disimpan dulu. Itu nanti buat footage, buat bahan konten kalian bikin ini ya, buat konten di TikTok atau di IG.
Ya karena kalau konten yang lebih natural kayak gitu, itu bisa bangun trust lebih lebih cepat, lebih bagus daripada kalian bikin konten yang apa ya, yang jualan secara langsung. Misalnya ini jual stand handphone bisa dilipat dan lain-lain, itu malah kurang ini ya, kurang menjual. Soalnya kalau di sosial media itu orang-orang tipenya itu nggak suka dijualin sebenarnya, tapi orang tuh biasanya lebih seneng ke kepo. Jadi misal saya pas dia nge-live atau pas bikin konten, kok ini bajunya bagus tuh, belinya di mana, biasanya kayak gitu. Terus pas jalan-jalan kok bajunya bagus, biasanya tanya itu belinya di mana. Padahal awalnya nggak niat jualan, tapi kalau pinter lihat peluang itu bisa jadi bahan buat promosi produknya sendiri. Jadi seperti itu. Sosial media itu emang unik, nggak bisa jualan seperti di platform lain kayak di Marketplace kan tinggal upload aja beres. Tapi kalau di sosial media harus pinter-pinter bikin konten, pinter-pinter bikin yang bisa mancing customer ini penasaran. Oke, lanjut. Cara iklan di FB Ads. Kalau di FB Ads ada dua. Kalian bikin posting dulu itu di beranda di Facebook, di grup, atau di fanpage. Nah, itu nanti ada tombol buat menu ya, menu buat promosikan tuh ada. Nanti kalian tinggal tentukan ada ini audiensnya. Tentukan target umurnya berapa, gendernya apa, terus minatnya apa, tinggal dipilih seperti itu. Tapi kalau yang pakai itu ya, pakai promosikan langsung yang dari posting itu biasanya kurang efektif. Ya karena targetnya lebih luas banget ya. Saran saya sih pakai manual. Jadi manual itu masuk ke menu iklan manager atau business manager, bisa di situ. Kalau FB Ads saya nggak begitu mendalami ya, saya sekedar iklan aja kalau buat promosi. Kemarin kalau saya itu promosi affiliate aja. Udah lama nggak pakai FB Ads soalnya. Lebih seneng ke organik kalau sekarang. Jadi saya manfaatkan YouTube, TikTok itu buat promosi. Lebih main ke konten saya. Atau istilahnya organik. Dari Hadanosis sehat selalu ya, amin. Terima kasih doanya. Dari Emak Importer, Mas rekomendasi untuk bikin landing page supaya mantep pas menata link afiliasi. Kalau saya paling enak sekarang pakai Milkshake. Jadi Milkshake tuh bisa bikin tampilan link, bisa link beserta gambar bisa, terus bisa multi page juga. Jadi misal kita klik di halaman pertama, terus di slide itu bisa pindah ke halaman kedua. Dan halaman kedua itu kan nanti bisa diisi macam-macam lagi, itu bisa. Jadi untuk sekarang paling enak masih Milkshake. Terus ada lagi link it, link itu juga bisa. Tapi kalau di link itu nggak bisa ngisi gambar, dibatasi lah gambarnya. Lebih enak Milkshake. Dan tampilannya lebih estetik Milkshake juga. Itu paling enak, udah paling rekomen. Dari Oknum Babi, Bang pertahankan hype FYP gimana, banyak kreator yang one hit wonder. Ya, kreator itu jarang upload, tapi sekalinya upload itu biasanya langsung itu pakai teknik copywriting. Jadi konten videonya, aduh, koneksi ya. Bentar. Ya, jadi konten videonya itu udah dikonsep, jadi mulai opening, terus ada hooknya, jadi ada mancingnya atau clickbaitnya biar orang tuh tetap bertahan lihat videonya. Kalau yang sekarang tuh yang penting kalau bikin konten tuh usahakan 3 detik di awal tuh orang jangan sampai di scroll lagi. Jadi minimal 3 detik di awal tuh harus bener-bener openingnya bagus biar orang tuh mau bertahan. Udah kalau itu bisa bertahanin 3 detik di awal itu udah bagus. Itu kemungkinan FYP-nya bisa lebih banyak. Terus setelah itu di bagian tengah kasih isi untuk kontennya apa, yang utamanya taruh tengah. Terus yang di bagian akhir tuh ada call to action. Jadi nggak cuman sekedar bikin konten terus lewat, tapi harus ada bujukan atau arahan. Ya misal untuk follow atau untuk check out dan lain-lain. Mas pengen banget jualan online, tapi nggak tahu caranya, tolong ya mas. Jualan tinggal upload aja udah beres. Kalau pengen latihan ya, kalau nggak punya produk ya bisa dropship dulu. Dropship sekarang kalau di Marketplace agak ribet ya, soalnya ada pakai resi otomatis, jadi nggak bisa langsung ngambil dari supplier. Yang kalau suppliernya nggak mau resi otomatis ya nggak bisa. Ya minimal cari dulu untuk supplier yang mau resi otomatis biar kita bisa jualan di Marketplace. Kalau bingung jualan online, mending main affiliate dulu juga bisa. Jadi tinggal sebar-sebar link, bantu jualin produk orang lain kan bisa. Nggak harus jualan. Kalau saya dulu ngawali jualan online dari dropship, bahkan dari toko bagus dulu ya, zamannya OLX, sekarang ganti namanya, itu juga dropship malah. Yang mungkin banyak orang yang nggak tahu dropship ya. Jadi saya asal cari ya, dulu ada orang yang posting tentang produk, dulu kacamata. Saya tanya ini bisa, ini enggak, saya kalau ada yang
boleh bantu jualin nggak gitu intinya. Ternyata boleh. Ya udah, kalau akhirnya saya ambil gambarnya terus saya posting di saat itu di ini ya, di Kaskus. Terus nanti kalau ada yang order baru saya pesan ke supplier. Udah simple kayak gitu doang. Terus kalau nggak mau dropship ya sudah cari produk yang ada di sekitar. Misal sekitarnya masnya itu ada pengrajin atau ada toko, ya udah kita bantu jualin aja. Kita foto produknya terus upload di bisa di sosmed, bisa di marketplace. Udah, nanti kalau ada yang beli baru kita beli di tokonya itu. Nggak harus stok dulu, jadi gampang kok jualan online sekarang. Modalnya malah modal HP sama kuota. Terus foto produk, udah cuman itu doang. Yang penting action dulu, apa yang bisa dijual, apa yang bisa diupload, udah itu dulu. Gampang. Sampai sekarang pun saya masih dropship lokal ya. Jadi kalau ada produk lokal yang bagus, ya udah difoto, diupload, jual di marketplace itu paling enak. Saya bikin konten tapi kata-kata yang lucu, tapi masih biasa-biasa. Ya nggak masalah. Yang penting dapat follower dulu, kumpulin follower dulu. Perkara nanti mau jualin apa nanti terserah. Yang penting konten dulu, ngumpulin follower yang banyak, udah. Bahkan kalau ini ya, kalau konten humor tuh malah lebih banyak niche-nya. Itu malah bisa buat main affiliate juga, itu malah keren. Oke, jadi tadi ya, sekarang tuh intinya konten dulu lah, untuk jualannya nanti. Ya kadang kayak saya sendiri dulu bikin konten YouTube juga bingung, terus selanjutnya bingung cara dapetin duitnya gimana. Untuk ketemu jalannya itu baru akhir-akhir ini, setelah dapat inspirasi dari teman-teman. Oh ternyata kalau konten edukasi itu bisa jualan seputar pelatihan juga, seputar e-course, terus seputar jasa, apalagi kan saya bahasnya tentang bisnis. Ya ternyata malah dari situ bisa jualin produk affiliate untuk pelatihan. Itu jadi banyak, bukan pelatihannya saya sendiri ya, tapi pelatihannya orang lain. Ya karena saya lebih senang share yang gratisan. Kalau untuk yang berbayar itu nanti agak ini ya, agak beban mental juga, nanti takutnya nggak efektif, takutnya terlalu basic. Ya makanya lebih senang ke sharing yang gratis-gratis. Terus ya alhamdulillah sekarang sering diajak collab ya, collab endorse, terus ngisi webinar dan lain-lain. Ya berkat sering konten di YouTube, konten tuh bisa ngubah hidup. Padahal saya di YouTube tuh paling baru ya sekitar 500-an konten, itu belum sampai ribuan. Jadi ada video pendek, video panjang. Konten tuh bisa ngubah hidup. Padahal saya di YouTube tuh paling baru ya sekitar 500-an konten, itu belum sampai ribuan. Jadi ada video pendek, video panjang. Dari Mas Rizal Bram, Mas, maaf kalau ada waktu cek konten saya Mas, tolong dikoreksi. Oh iya ya, boleh. Ntar ini aja, DM aja nama, terus tinggal dilanjutin aja. Dari Miracle 88, Mas jelasin dong biar sukses di dunia market online. Kalau sukses sekarang tuh intinya ini sih, konsisten, misal konsisten bikin konten, konsisten ini yang ngerawat toko, bangun toko, sama ini yang penting terus belajar. Udah intinya itu aja. Soalnya perkembangan online cepet banget ya. Yang dulu jualan di Kaskus rame, terus ganti lagi sekarang jualannya di marketplace. Yang sekarang marketplace rame, udah mulai banyak pesaing, akhirnya jadi sepi juga. Makanya perlu jualan di tempat lain kayak di sosmed, di YouTube dan lain-lain. Ya, terus intinya jangan mengandalkan satu tempat aja kalau mau jualan online. Ya karena kita nggak tahu ya, perkembangan dunia online kan cepat. Yang dulunya tadi ya, yang dulunya rame bisa ngikuti perkembangan. Kayak di TikTok ini juga jangan sampai ketinggalan ya, kalian manfaatkan TikTok dengan benar. Kayak saya tuh sebenarnya aneh ya, jadi manfaatin TikTok buat edukasi yang berat-berat, ngomongin bisnis, ngomongin tentang teknis-teknis kayak gitu. Ya awalnya saya kira mungkin nggak ada yang nonton, nggak ada yang minat, ternyata ada juga orang yang yang follow saya, terus yang seneng sama konten saya, makanya saya lanjutkan. Jadi nggak nyangka yang dulunya TikTok tuh tempat joget-joget, konten yang nggak manfaat, sekarang bisa jadi bagus. Dan saya kebanyakan dapat endorse, dapat tawaran kerjasama itu malah kebanyakan tahunya dari TikTok. Jadi pas ada yang japri, ada yang ngajak collab tuh biasanya tahunya, Mas tahu saya dari mana gitu. Dari TikTok Mas. Oh iya, terus dari TikTok dia tahu ngarah ke YouTube saya. Padahal saya itu lebih gede di YouTube ya daripada di TikTok. Kalau TikTok ini masih baru lah, baru setahun ini. Untuk follower juga nggak banyak ya. Follower saya itu cuman
30.000, nggak kayak yang lain udah sampai ratusan ribu. Dari follower 30.000 aja udah bisa rame kok, bisa dapat endorse, bisa dipercaya orang buat ngisi webinar dan lain-lain. Jadi cocok, apalagi nggak cuma jualan ya, di TikTok bisa buat personal branding juga cocok. Kayak gitu. Di video yang saya baru di YouTube itu saya bahas tentang milkshake juga. Tadi yang mau tanya soal milkshake bisa lihat di situ. Jadi bikin tutorial cara bikin milkshake multi halaman. Dari ngulik-ngulik, Mas di bidang apa? PA apa ini? Kalau saya fokusnya di digital marketing. PA. Dari Zikra Ira. Kak, kalau tips Shopee iklan gimana? Di channel saya ada itu bahas banyak tentang iklanku Shopee. Jadi intinya kalau di iklanku Shopee, ini saya bahas kesalahan dulu. Kebanyakan para pemula ya yang awal ngiklan, nah itu biasanya nggak disiapkan dulu dari segi konten produknya. Jadi produknya itu sebenarnya belum siap diiklanin. Ya contoh untuk gambar masih standar, misal dropship masih kayak yang lain. Belum ada diedit-edit atau fotonya itu belum pro. Kalau baju itu minimal ya ada ininya lah, ada model yang dipakai, ada videonya, terus ada detail foto produknya, terus deskripsi juga niat, judul juga udah tepat. Jadi judul itu nggak cuma singkat. Di Shopee kan udah di panjang ya, sekarang bisa sampai 250 karakter kalau nggak salah. Jadi kalau judul dipersiapkan yang bagus, usahakan udah lengkap, udah sesuai SEO, udah sesuai riset. Jadi misal jualan hijab tuh cek dulu di pencariannya Shopee itu. Cek aja kata hijab, kebanyakan pada cari hijab apa, nanti bisa disesuaikan di situ. Terus untuk judul juga gitu ya, nggak boleh ada pengulangan, nggak boleh ada simbol-simbol atau istilah-istilah asing, itu mending dihilangin. Bikin judul yang sesuai, relevan sama sesuai sama produknya. Nah baru kalau udah kontennya udah siap, mulai dari judul, deskripsi, gambar udah bagus, baru diiklanin. Nah, terus untuk ngiklannya juga nggak sembarangan ya. Kalau ngiklan, yang penting pertama itu harus dibatasi budgetnya. Biasanya kalau yang iklan awal-awal itu pada nggak dibatasin. Ya makanya sering kaget. Top up 100.000 dalam hitungan detik langsung bablas. Blus, gitu. Ya itu karena nggak dibatasi. Nah, saran saya untuk pembatasan untuk awal itu minimal ya sekitar 10.000 lah per hari. Jadi kan pembatasannya ada dua itu. Dibatasi waktu sama dibatasi anggaran. Nah, saran saya batasi dari segi anggaran. Jadi usahakan sehari itu maksimal ya 10.000 lah. Jadi nanti kalau udah kepotong 10.000 nanti iklannya berhenti. Nggak langsung lanjut terus ngabisin ini anggaran top up. Terus selanjutnya nggak ngeset untuk bidding atau harga per kliknya. Itu wajib ya, setiap pasang iklan itu untuk harga kliknya udah harus ditentukan. Kalau di Shopee sekarang minimal paling kecil itu 200 per klik. Nah itu perlu di set. Jadi jangan asal ini ya, jangan asal pasangin bid. Soalnya kalau ngikutin rekomendasi dari Shopee-nya itu nanti boros banget. Ya kadang soalnya untuk dari Shopee-nya itu per kliknya itu bisa sampai 10.000. Jadi kalau kalian top up 100.000 itu cuma dapat 10 klik. Ya makanya harus di set untuk kliknya itu yang kecil aja Rp200. Nanti nggak usah khawatir walaupun kliknya kecil, itu nanti produk kita tetap tampil di kolom slot. Ya memang nggak tampil di halaman pertama, tapi kan nggak semua customer itu nyari produk di halaman pertama semua, kadang ke halaman kedua, ketiga, keempat, jadi nggak masalah. Yang penting produk kita itu tampil di kolom iklan, udah itu aja. Nah setelah itu dipantau, nanti dicek lagi. Kalau ternyata nggak banyak yang klik, baru dinaikin untuk bid per kliknya. Dari misal kemarin 200 dinaikin jadi 300 sampai 500, itu baru dinaikin. Terus bisa juga dengan nambah kata kunci. Kalau di ini ya, di iklanku Shopee kan kita bisa set otomatis atau set milih kata kunci secara manual. Saran saya itu pilih yang manual. Jadi nanti kita bisa pilih kata kunci apa aja yang dipakai buat ngiklan. Nah saran saya pakai yang bid terkecil tadi. Terus untuk kata kuncinya juga jangan ngawur. Usahakan minimal 2 kata kunci ya. Misal kalian jual hijab, jangan pilih yang kata kunci hijab tok, tapi pilih yang hijab kotak, hijab persegi, hijab pasmina, hijab misal hijab warna hijau kayak gitu. Jangan menggunakan satu kata kunci biar nggak terlalu boros dan terlalu umum. Terus untuk pencariannya bebas, bisa, kalau pencarian nanti tergantung produknya, bisa pencarian secara spesifik atau khusus. Nah untuk spesifik itu biasanya buat yang jualan produk khusus yang nggak bisa dipakai untuk produk lain. Contohnya kayak casing handphone.
Kayak casing handphone Xiaomi Redmi Note 4 itu kan nggak bisa dipakai di seri yang lain ya. Ya makanya untuk pencariannya harus yang spesifik. Seperti itu. Udah, itu tinggal diterapin nanti pasti bisa dapat klik banyak, terus penjualannya juga bisa naik. Dari ngulik-ngulik produknya apa? Kalau saya jualannya ya, jualannya itu ada aksesoris sepeda, terus ada produk kesehatan, alkes, terus obat-obatan juga ada, suplemen, terus apa kayak obat-obat herbal itu ada, terus jualnya macam-macam sih kalau fokusnya ke situ. Terus ada aksesoris komputer, terus ada perlengkapan studio ya kayak gitu jualannya. Pokoknya apa yang laku dijual lah. Dari Mas Rizal Bram, Mas saya panggil Pak Guru aja biar ilmunya. Waduh, jangan guru lah, agak berat nanti. Saya nggak mau dipanggil Mas Tah, Suhu dan segala macam, berat nanti. Ntar ada orang yang nyinyir ya. Terus Zikra Ira. Tapi cara baca data iklannya gimana ya Kak? Kalau kata kuncinya saya cek udah urut 7 tapi masih belum konversi. Kalau baca data saya biasanya saya urutkan. Mana kata kunci yang kliknya paling banyak. Nah, itu nanti tetap dipertahanin, tetap dilanjutkan iklannya. Terus selanjutnya nanti kalau udah ada konversi, ya udah nanti pilih kata kunci yang ada konversinya. Itu nanti tetap dilanjutkan. Terus selanjutnya ini buat seleksi ya, buat seleksi kata kunci biasanya buat baca datanya itu. Terus selanjutnya ada yang kliknya banyak tapi nggak ngasilin penjualan, udah itu mending dihapus saja, dihilangin. Jadi kita fokusnya kedua tadi, yaitu kata kunci yang kliknya banyak sama yang ada konversinya, itu tetap dilanjutkan. Terus misal tadi untuk ini ya, untuk konversinya, misal kok konversinya nggak naik-naik, kok cuma dikit, ya udah dinaikkan harga bid per kliknya, biar iklan kita itu nanti bisa tampil lebih banyak. Bisa juga dengan menambahkan anggaran iklan hariannya tadi. Ya, misal sehari 10.000 cepat habisnya. Tapi penjualan tetap ada ya, tetap banyak. Nah, makanya perlu ditambah untuk biaya per kliknya atau budget hariannya perlu ditambah. Ya, caranya seperti itu, bertahap. Terus dari Zikra Ira, baik Kak, saya baru 2 kata kunci yang baru konversi. Ya, artinya tambah lagi atau cari lagi atau 2 aja Kak. Saran saya tambah lagi aja lah biar mantep. Kalau saya biasanya ada 4 atau 5 kata kunci, itu udah standarnya sih. Bebas kalau mau 10 ya nggak masalah. Kalau tadi ya, kalau ada intinya kalau ada penjualan boleh-boleh aja, nggak masalah. Tapi biasanya yang efektif itu cuman 3 atau 4 kata kunci doang, itu udah bagus. Ya kadang cuman ada yang 2 kata kunci doang, ya tergantung nanti produknya. Ya soalnya sebagai ini ya, sebagai seller online tuh harus pintar baca data. Soalnya kita mainannya ya mainan data sih. Harus pintar baca statistik. Terus dari Rizal Bram, Pak Guru kalau di Google gimana? Kalau Google harus main SEO. Jadi kalau di Google tuh ada 2 cara, bisa bikin website atau pakai iklan. Iklannya ya iklan Google Ads. Atau pakai YouTube itu juga SEO-nya juga bagus. Kalau saya tuh untuk main affiliate, terus main apa ya, itu personal branding banyak ke YouTube. Karena sekarang kan YouTube sosial media paling banyak diakses, website paling banyak diakses juga. Jadi orang apa-apa pasti carinya di YouTube. Mulai dari review produk, terus nyari tutorial, terus belajar apa, itu pasti kan kiblatnya YouTube ya. Ya karena orang sekarang untuk konsumsi digitalnya itu lebih banyak ke video, bukan ke konten yang bentuk teks. Jadi kayak blog atau website tuh jadi kurang ya. Sekarang cuma sekedar jadi katalog aja. Terus dari Zikra Ira, kalau iklan itu harus setiap hari ya. Tergantung budget. Kalau budgetnya banyak dijalankan aja setiap hari ya. Soalnya kalau dibikin apa ya, dibikin harian atau dibikin hari tertentu itu kan repot, harus nyalain, matiin. Kalau sekarang saya udah full ya, harus kalau saya sebulan full tuh iklan jalan terus. Soalnya kalau di marketplace tuh kalau iklannya berhenti, transaksinya langsung drop gitu. Apalagi kayak di Tokopedia itu udah kalau nggak ngandalin iklan susah banget dapat penjualan. Ya boleh sih, ada sih yang anti iklan ya. Jadi, saya kalau jualan di marketplace anti iklan. Ya terserah, kadang ya ada yang laku, ada yang kejual. Tapi pasti akan ada masanya mentok untuk omsetnya. Makanya butuh didukung sama iklan. Jadi iklan juga penting ya. Kalau dulu saya juga penganut anti iklan juga sih, karena wah nggak usah pakai iklan aja laku kok, ngapain iklan. Tapi kan nanti omsetnya mentok, stuck di situ-situ aja.
dan terus lihat di pencarian ya, misalnya seller baru dan mereka udah pakai iklan, otomatis produk kita tenggelam. Ya udah, mau nggak mau ya, kalau iklan apa, kalau produk kita mau muncul di situ ya harus pakai iklan. Jadi sekarang kalau mau nyari gratisan agak susah ya, mau nyari organik. Bisa sih gratisan, tapi kalian harus butuh usaha yang lebih. Kayak tadi ya, harus bikin datangin traffic dari luar. Jadi nggak selain jualan di marketplace, kalian juga harus posting di sosmed, aktif di mana-mana untuk ngarahin traffic masuk ke marketplace kalian. Nggak bisa mengandalkan satu marketplace saja. Apa sumber traffic dari marketplace. Dari Puma Pum Pum. Dari Puma Pum Pum. Kalau dropshipper ini ya malah lebih bagus tuh nyari di Shopee aja. Jadi nanti tanya aja nerima dropship atau enggak, udah tinggal dijapri aja. Paling gampang itu kalian tinggal cari aja ya di kategori. Misal kalian mau jualan ini OOTD wanita, udah cari aja baju OOTD gitu. Terus cari yang penjualannya gede, difilter. Biasanya untuk mereka yang penjualannya udah gede itu nerima reseller atau dropshipper. Tapi jeleknya kalau di marketplace itu kebanyakan mintanya reseller. Jadi jarang yang mau nerima dropshipper. Nah, itu kendalanya kayak gitu. Kalau untuk produk impor saya masih ini ya, masih rekomend Jakmall, soalnya yang lain masih kurang bagus. Bisa ini ke Banmall itu juga bisa, banmall.com ya. Tapi itu masih untuk transaksinya manual. Ini besok saya mau ada project, mau bikin reviewnya juga, videonya. Terus ada OG Stock itu juga ada. Terus ada OG Stock itu juga ada. Bisa dicari itu. Itu juga nerima dropship. OG Stock terus iklan-iklan tuh sering banyak juga sih. Tapi untuk yang lain saya belum pernah nyoba, jadi nggak bisa ngasih rekomendasi ya, belum bisa ngasih ini saran. Dari Sanggar Konten. Tanya Pak dosenku, kalau di Shopee pembeli cewek atau cowok yang sering belanja? Kalau di Shopee itu 70% cewek. Nah, itu fix banget. Ya, karena bisa dilihat untuk produk terlaris itu terbesar masih produk cewek. Jadi emang customernya kebanyakan cewek. Ya, emang Shopee itu lebih ke cewek banget ya. Mulai dari tampilan, mulai dari konsepnya. Konsepnya kan sosial media sosial media commerce ya. Jadi targetnya banyak cewek. Terus lihat aja kalau di live, terus di feed, itu istinya produk-produk cewek. Kebanyakan emang cocoknya cewek lah. Mungkin kalau nanya ke 10 temen yang sering belanja online di marketplace, pasti kebanyakan kalau cewek itu ininya ke Shopee, udah terbukti di Shopee. Makanya lebih cocok untuk produk di Shopee itu produk cewek. Tapi kalau saya ngelawan arus ya, jadi kalau jualan produk cewek itu karena kompetisinya udah tinggi atau istilahnya red ocean di Shopee-nya, saya lebih seneng garap yang produk cowok. Jadi lebih ke spesifik. Jadi kayak saya sendiri mungkin nggak terlalu iklannya nggak terlalu banyak, terus promosinya nggak terlalu gede ya di Shopee, tapi penjualannya bisa stabil karena saya ini targetnya segmented banget. Jadi kayak tadi ya, saya produknya produk herbal, itu kan produk kebutuhan khusus ya, hanya orang-orang yang sakit atau yang peduli sama kesehatan. Terus saya juga jualan produk kayak aksesoris sepeda. Nah itu karena di Shopee belum begitu banyak ya, makanya saya memilih yang kategori hobi cowok. Kayak otomotif itu juga sebenarnya masih bagus di Shopee. Kalau dulu yang rame emang di Tokopedia sama Bukalapak, tapi nggak ada salahnya. Ya sekarang kan cowok juga banyak yang belanja di Shopee. Saya sendiri udah lama banget nggak belanja selain di Shopee, kecuali saya belanja barang yang agak mahal kayak komputer, HP, laptop, itu biasanya belinya di Tokopedia. Karena lebih mantap ya, lebih aman di Tokopedia kalau belanja elektronik. Karena dia asuransinya itu berlapis, ada asuransi dari jasa kirimnya, ada asuransi dari ini pihak ketiganya di Tokopedia itu kan ada untuk perlindungan khusus buat produk elektronik. Ya makanya tinggal sesuaikan lagi kalau kalian sering jual, kalau kalian punya produk yang elektronik harganya agak mahal, mending mainnya di Tokopedia. Dari Samli 93, Profesor Big Seller. Nggak juga, saya karena diajak collab ya. Dulu saya nggak tahu ya, dari Big Seller tuh saya sebenarnya nggak minta di endorse, tapi saya emang pengguna langsung. Jadi saya sebagai seller di marketplace, nah itu kebantu banget sama Big Seller. Jadi dulu tuh teman-teman udah ngerti Big Seller, tapi nggak ada yang berani nyoba ya, karena takut nggak aman ya. Nah, saya coba ngulik-ngulik, coba pakai. Oh, ternyata ini Big Seller itu dia untuk sinkron ke
sosial media ke mana ya, ke marketplace-nya itu pakai sistem API. Jadi itu minta izin langsung ke pihak marketplace-nya. Jadi kalau kita mensinkronkan big seller itu kan pakai ini ya, harus login, dan loginnya itu langsung ke marketplace-nya, bukan ke big seller-nya. Jadi big seller itu nggak ngerti email, password kita yang ada di marketplace, jadi aman. Terus untuk data customer itu mereka jamin aman karena dienkripsi. Jadi pihak big seller-nya itu nggak bisa, yang bisa buka itu cuman sellernya. Ya makanya berani pakai big seller. Dan ini ya, big seller itu juga kalau mau integrasi, dia bisa kerjasama dengan marketplace itu harus izin. Jadi nggak sembarangan langsung bisa ngambil data dari marketplace ya. Mereka itu udah izin dulu, jadi udah ketemu sama bosnya, misal bosnya marketplace, bosnya Shopee atau bosnya Tokopedia, atau Bukalapak, biar bisa sinkron. Jadi nggak sembarangan ya. Jadi aman lah. Mumpung gratis, kalau besok mungkin akan berbayar ya. Soalnya untuk omnichannel yang lain udah mulai berbayar. Dari Rizal Bram, dari Zikra Ira, bener bang kak, saya pernah berhenti iklan tiba-tiba turun ya. Daripada berhentiin, mending pasang iklan tapi yang murah. Udah itu minimal bisa jaga penjualannya itu bisa stabil. Udah kuncinya di situ sih. Selama itu masih profit, lanjutkan iklan terus. Jadi mau nggak mau ya, kalau udah jualan di marketplace, udah mulai jalan, udah ada profit, udah siapin anggaran buat iklan. Nggak bisa kita main gratisan terus. Harus ada yang namanya scale up buat naikin. Terus didukung dengan datangin traffic dari luar juga. Jadi kita nggak cuma ngandalin traffic dari organik dari marketplace, dari iklan, tapi kita harus datangin dari luar juga. Bikin konten lah di YouTube, di TikTok, manfaatin sosial media. Dari Ari 83D, saya daftar kok nggak bisa kirim ya, daftar apa dulu ini? Jangan-jangan daftar ini Shopee Affiliate. Kalau nggak bisa kekirim itu biasanya ada yang belum lengkap. Biasanya di kolom sosial media itu ada yang belum diisi atau linknya salah. Biasanya itu sih kendalanya. Kalau di Tokopedia emang lagi sepi ya kak trafficnya, tipsnya jualan bagus gimana ya? Kalau di Tokopedia emang iya agak turun. Tokopedia itu meskipun dia promo besar kayak WIB besok tanggal 25, itu nggak meningkatin signifikan untuk penjualannya. Saya juga agak drop sih untuk di Tokopedia. Padahal udah ngiklan, udah sering upload produk baru, udah bikin voucher, udah bikin promo segala macam, masih agak sepi. Ya sekarang orang udah pada pinter ya, mesti bandingin harga. Kalau ngecek di Shopee murah, ya udah pindah ke Shopee. Terus kalau misal Tokopedia lebih murah ya pindah ke Tokopedia. Kalau Tokopedia harus bener-bener selektif ya produknya. Kalau di Tokopedia atau Bukalapak itu jualan produk fashion cewek agak kurang. Ya mending di Shopee-nya. Meskipun di Shopee berdarah-darah ya, tapi minimal bisa dapat penjualan lah kalau di Shopee. Dari Rizal Bram, Pak Guru perlu asisten nggak? Wah perlu. Saya lagi lagi mau nyari admin sosial media. Tapi nyari orang sini aja. Saya nggak mau remote ya. Pengennya ini di tempat aja dulu. Dari Zikra Ira, kak kalau trafficnya udah bagus sampai 1.000 lebih tapi konversinya rendah, solusinya apa ya kak? Itu cek lagi, biasanya produknya udah mulai turun untuk ininya, untuk apa ya, mulai udah nggak tren ya. Misal kemarin ya jual widget spinner itu kan udah nggak laku, udah nggak, trennya udah habis ya, wajar kalau turun. Terus dicek lagi itu produknya ini nggak ada ulasan negatifnya nggak. Kalau ada ulasan bintang 1 itu mending upload baru, yang lama dihapus. Udah itu dulu. Kalau udah 1.000 itu harusnya minimal dapat 2 atau 5 penjualan. Ya minimal konversinya 0,1%, itu udah bagus. Kalau saya targetnya 100 itu 1, tapi agak susah sih. Ya 500 traffic taruh 1 penjualan itu udah bagus sekarang. Apalagi yang tanpa iklan. Terus cek lagi di konten lagi tadi, judulnya udah pas belum, terus untuk deskripsinya udah niat apa belum. Kadang kan ada yang jual baju itu untuk deskripsinya nggak lengkap, kayak bahan nggak ditulisin, terus ukuran nggak dijelasin. Nah makanya itu banyak yang konversinya kurang bagus karena itu deskripsinya nggak lengkap, nggak jelas. Terus fotonya juga menarik atau enggak, atau lengkap atau enggak. Ya misal foto ini ya, misal foto produk kayak aksesoris handphone itu, kalau usahakan fotonya udah lengkap ya, nggak cuma dari casingnya handphone tok, tapi harus ada modelnya udah dipasang, nanti bentuknya seperti apa gitu. Terus varian itu juga perlu diisi. Dari Rizal Bram, mungkin ekonominya sekarang belum baik-baik saja. Kalau sekarang sepi itu wajar, jadi karena udah
udah lewat promo 12-12. Nah, itu biasanya orang belanja udah dikurangi. Karena kemarin pasti kebanyakan belanjanya itu nunggu 12-12. Terus sama ini ya, menjelang Natal dan Tahun Baru. Dan Natal Tahun Barunya ini karena PPKM-nya nggak jadi dibuka. Ya makanya untuk duitnya itu lebih di jalan-jalan atau buat makan. Nah, itu biasanya kayak gitu. Makanya untuk daya belinya atau buat belanjanya itu pasti direm, pasti dikurangi. Kayak saya sendiri belanjanya kemarin ya nunggu 12-12, setelah itu udah nggak belanja-belanja lagi. Ngirit. Jadi ini kemungkinan besok setelah ini setelah tahun baru juga sama. Jadi di Januari walaupun ada promo 1-1 itu kurang efektif soalnya duitnya pada habis. Tahun anggaran baru juga pasti duitnya lebih di press. Nanti normal itu baru Maret, April itu baru normal. Siapkah alhamdulillah tiap hari ada konversinya. Tiap hari masih 0,7 sampai 2%. 2% udah bagus. Pokoknya usahakan di atas 1% lah. Udah bagus. Pokoknya udah konversi 1%, pertahanin. Dari Sanggar Konten, kalau di Shopee persaingannya gimana? Persaingan tergantung produknya tadi. Kalau produknya cewek, kayak baju, fashion, kosmetik, nah itu ngeri, berdarah-darah kalau di Shopee. Untuk pemula, saran saya harus sabar kalau di Shopee ya. Saran saya sih main yang nggak terlalu banyak kompetitornya, yang Blue Ocean. Kalau pengen untuk dapat penjualan gampang. Dari mereka 88, Kak jelasin reseller dong. Wah, kalau reseller harus ini ya, harus modal dulu. Saya juga ada pengalaman reseller tapi kurang nendang. Jadi karena kalau sistem reseller tuh minimal ini ya, aturannya udah jelas dulu. Jadi pilih supplier yang ngatur harga. Jadi ada batas minimal jual, itu penting banget. Soalnya kalau ya kita kan pasti jualan di marketplace, kalau resellernya pasti jualan di situ juga ya. Makanya harus ada standar harga minimal, itu penting banget. Kalau produknya terlalu umum, terus nggak ada standar harga, udah penting nggak usah nyari yang kayak kalau kosmetik itu kan ada ya, yang reselleran itu kalau bisa ngambil quantity berapa, bisa dapat lebih murah. Nah itu minimal harus ada aturan standar harganya. Soalnya kalau udah perang harga, udah harganya murah-murah, nah itu nanti akhirnya cuman nyesek, jualan laris tapi nggak ada duitnya, percuma. Jadi untuk program reseller itu aturan untuk harga penting banget. Dari Zikra Ira, buat ningkatin scale up toko supaya makin traffic, harus naikin budget iklan nggak Kak? Nggak cuman dari iklan ya. Kita juga perlu nambah trafficnya, harus datangin dari luar, harus konten dari luar buat datangin traffic. Terus bisa juga nambah produk, itu juga bisa. Terus bisa juga dengan nambah toko baru, itu juga bisa. Ya misal ini tokonya udah stabil, udah penjualan bagus, nambah toko tapi kategorinya produk yang berbeda ya, jangan produk yang sama. Produk yang sama nggak masalah, asal itu produknya misal brand kalian sendiri atau itu produk kalian stok, itu nggak masalah. Kalian punya banyak toko, produk yang sama nggak masalah. Tapi kalau kayak dropship, reseller, saran saya mending kalau bikin toko baru, kategori produknya yang baru. Ya makanya saya punya toko itu nggak cuma jual satu kategori produk. Jadi ada produk kesehatan, ada produk hobi. Jadi kadang karena sekarang ya, karena produk kesehatan itu ngikutin grafik tren COVID. Jadi kalau COVID-nya naik, produk kesehatan juga naik. Tapi sekarang udah COVID-nya turun, penjualannya juga turun. Ya untungnya ada cadangan. Jadi saya ada toko yang jualan produk kayak hobi ya, kayak aksesoris sepeda itu, jadi sekarang lagi rame, makanya harga itu kan sekarang juga lagi naik ya, makanya juga ikut naik. Jadi bisa saling nutup lah, jadi nggak selamanya nanti sepi semua karena udah ada cadangannya. Dari Rizal Bram, tahu aja guru kalau dari mereka 88, jadi lebih baik jadi dropship daripada reseller ya Kak. Untuk awal, untuk pemula ya bener, mending dropship dulu, soalnya itu buat ngetes produk, itu beneran produknya laku atau enggak. Jadi saya sendiri juga awalnya semua dari dropship. Jadi produknya iseng saya ambil dari supplier ya, cuma ngambil gambarnya terus upload di marketplace, jual di harga yang sama. Nah itu nanti kalau ini ternyata produknya ada yang beli, ada yang nanya, terus penjualannya udah mulai stabil, ya udah mulai upgrade menjadi reseller. Nanti reseller udah berkembang, coba bikin produknya sendiri kalau bisa. Oke, udah jam 9 ya, saya off dulu. Ini nanti videonya saya upload di YouTube kalau ada rekamannya. Tapi biasanya kan di TikTok error ya, kadang nggak ada ininya, nggak ada rekamannya, makanya nggak jadi ke upload di YouTube.
Oke, makasih yang udah ikut live saya, makasih yang udah nyimak, terima kasih yang udah nge-like dan segala macam. Oke, terima kasih pokoknya. Salam. Dadah.